Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku dan ini adalah video 23. Wow. Nah, thank you banget buat kalian subscriber untuk channel YouTube Indina Sinta yang udah klik subscribe-nya dan setia banget nungguin untuk video-videoku. Dan aktifin loncengnya ya guys, karena nanti aku bakalan upload lagi, unggah video-video lagi yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Oke, di sini aku mau ngebahas tentang prediksi soal IPA SKB Guru SD bersama Kak Yunina, Mentor Nasional Tes CPNS. Don't forget to follow my Instagram ya guys, @princessyunina. Pada topik yang pertama yang akan kita bahas tentang IPA itu adalah subtopik ciri-ciri karakteristik makhluk hidup. Indikatornya, kita nanti dapat mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diidentifikasikan. Misalnya kelompok Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Mamalia. Soal nomor 1. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. 1. Heterotrof. 2. Biasanya hidup di tempat yang lembab. 3. Tubuhnya tersusun atas benang-benang halus atau hifa. 4. Pada umumnya berkembang biak dengan spora. Ciri-ciri di atas merupakan ciri kelompok makhluk hidup A. Monera, B. Plantae, C. Fungi, D. Mamalia. Jawaban yang benar adalah C. Fungi. Dengan pembahasan, fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain. Ciri lain dari fungi adalah bersifat heterotrof, tidak berklorofil, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Fungi biasa hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit, yaitu memperoleh bahan organik dan organisme yang sudah mati atau membusuk, atau parasit, organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh fungi terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa, pada umumnya berkembang biak dengan spora. Nomor 2, topik sistem organisasi kehidupan dengan keragaman pada sistem organisasi kehidupan. Di sini Anda harus bisa mengklasifikasikan keragaman sistem organisasi kehidupan dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pertanyaannya adalah, susunan yang tepat pada sistem organisasi kehidupan dari yang sederhana menuju kompleks adalah A. Sel organ jaringan sistem organ organisme. B. Sel jaringan organ sistem organ organisme. C. Sel jaringan organisme organ sistem organ. Atau D. Organisme sistem organ organ jaringan sel. Ya, benar banget. Jawabannya adalah B. Urutan sistematika untuk organisasi kehidupan yang tepat itu adalah dari yang lebih sederhana ke yang kompleks. Dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, baru organisme. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Sel-sel dengan bentuk dan fungsi yang sama berkumpul membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu, itu disebut organ. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu baru namanya sistem organ. Oke, masuk ketiga, topik interaksi antar makhluk hidup. Subtopiknya adalah gejala alam biotik dan abiotik ya. Jadi, kita harus mampu mengidentifikasi ciri makhluk abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Berikut ini merupakan komponen biotik di alam adalah A. Tanah liat, B. Batu bata, C. Air laut, D. Jasad renik. Ya, benar banget. Kuncinya adalah D, yaitu jasad renik. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan ikut mempengaruhi makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya. 4. Topik bioteknologi. Subtopik adalah pemanfaatan bioteknologi. Dan kita harus mampu menyimpulkan pemanfaatan bioteknologi. Perhatikan pernyataan mengenai bioteknologi berikut ini. 1. Pembuatan tempe dengan memanfaatkan kapang. 2. Pembuatan tape dan roti menggunakan khamir. 3. Pembuatan yogurt dan keju dengan bantuan bakteri. 4. Rekayasa genetika untuk menghasilkan padi tahan hama. 5. Menggabungkan dua sifat tanaman dengan cara okulasi. Pernyataan di atas yang merupakan kegiatan bioteknologi adalah A. 1 dan 2, B. 1, 2, 3, C. 1, 2, 3, 4, D. Semua jawaban benar.
Ya, yang benar hanya 1, 2, 3, dan 4. Ternyata di sini yang 5 tidak sesuai dengan kegiatan bioteknologi. Pembahasannya adalah bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bahan yang diperoleh dari makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu dan teknologi. Bioteknologi memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan produk pangan maupun pertanian. Contoh kegiatan bioteknologi tersebut diantaranya adalah pembuatan tempe dengan memanfaatkan kapang atau Rhizopus sp. Pembuatan tape dan roti menggunakan khamir, pembuatan yogurt dan keju dengan bantuan bakteri, dan rekayasa genetika pada menghasilkan padi tahan hama. Topik pencemaran lingkungan. Di sini kita akan membahas subtopik pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Soal upaya meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga agar tidak mencemari perairan dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah-sampah di sekitar kita, seperti dibuat menjadi kompos, kerajinan tangan, dan benda berguna lainnya. Upaya tersebut disebut dengan istilah A. Recycle, B. Reuse, D. Reduce, dan D. Repair. Ya, recycle. Recycle itu adalah daur ulang. Maka jawaban yang benar adalah recycle, yaitu mengolah kembali barang bekas agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Dalam proses daur ulang akan dilakukan proses mengolah kembali sampah atau benda-benda bekas menjadi produk baru. Paham ya teman-teman? Nomor 6 tentang sistem gerak. Subtopik mekanisme sistem organ. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberikan bentuk dan menyokong tubuh. 2. Melindungi organ-organ eksternal. 3. Tempat dibentuknya sel darah. 4. Tempat menempelnya otot sebagai alat gerak pasif. Pernyataan di atas yang paling tepat untuk menjelaskan fungsi dari sistem rangka tubuh manusia. Jadi yang ditanya adalah rangka tubuh manusia. A12, B13, C24, dan semua jawaban benar. Ya, betul. Hanya 1 dan 3, yaitu memberikan bentuk menyokong tubuh dan tempat dibentuknya sel darah. Tubuh manusia dibentuk oleh tulang-tulang yang tersusun secara teratur, yang disebut dengan rangka. Terdapat 4 fungsi rangka. Anda perhatikan dengan baik. 1. Memberikan bentuk dan mendukung tubuh. 2. Melindungi organ internal atau organ dalam. 3. Tempat menempelnya otot. 4. Tempat dibentuknya sel darah. 7. Sistem ekskresi. Subtopik menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia. Batuk ginjal merupakan penyakit berbahaya pada sistem ekskresi manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut adalah A. Banyak mengkonsumsi garam mineral. B. Banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. C. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna. Dan D. Banyak mengkonsumsi air putih. Ya, betul sekali. Karena berkaitan dengan ginjal, maka jawaban yang benar adalah D. Mengkonsumsi air putih. Batuk ginjal ini merupakan gangguan berupa terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kantung kemih. Batuk ginjal berbentuk kristal, ya, tidak dapat larut. Kandungan batuk ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, kristal kalsium fosfat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyakit tersebut adalah dengan tidak terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral, tapi harus banyak mengkonsumsi air putih. Topik sistem reproduksi. Subtopik kelainan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit menular pada alat kelamin manusia yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum adalah A. HIV, B. gonorrhea, C. Sifilis, D. keputihan. Ya, yang benar adalah C. Sifilis. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit ya. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, bisa juga karena virus. So must be careful. Sifilis atau raja singa merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. 9. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Subtopik percobaan fotosintesa. Munculnya gelombang udara pada percobaan Ingehouse dan Hydrilla sp sebagai tanaman uji membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan produk berupa A. Karbohidrat, B. Air, C. Karbon dioksida, D. Oksigen. Betul sekali, oksigen. Percobaan Ingehouse merupakan salah satu percobaan untuk melihat proses fotosintesis pada tumbuhan. Misalnya nih guys, gelembung udara pada percobaan Ingehouse dengan Hydrilla sebagai tanaman uji membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen. 10. Sistem organisasi kehidupan. Subtopik keterkaitan antar sistem organ pada manusia. Indikatornya kalian harus bisa menganalisis organ manusia ya. Soal, berikut ini merupakan kondisi yang dapat terjadi jika organ hati rusak.
A. Terganggunya fungsi sistem organ. B. Dapat menimbulkan penyakit. C. Akumulasi suatu toksik dalam tubuh. D. Semua jawaban benar. Ya, semua jawaban benar jika organ hati rusak. Kita akan lihat pembahasannya. Sistem organ merupakan kumpulan organ yang saling bekerja sama ya untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga apabila salah satu organ penyusun sistem kita rusak, jelas sistem organ yang lain juga akan mengalami kegagalan. Sehingga menimbulkan suatu penyakit terakumulasi suatu bahan toksik yang berbahaya bagi tubuh. 11. Pewarisan sifat. Subtopik pewarisan sifat makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Berikut yang merupakan keunggulan varietas pada hibrida. Keunggulan varietas pada hibrida ya guys. A. Lebih rentan terhadap serangan insekta. B. Bentuk biji lebih lonjong. C. Lebih merusak ekosistem sawah. Dan D. Lebih pulen, lebih wangi, lebih cepat dipanen. Yang mana nih guys? Betul, D. Lebih pulen, wangi, lebih cepat dipanen. Pembahasannya adalah varietas hibrida merupakan suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dan persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik genetik yang berbeda ya. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk silang. Kemudian pada hibrida dapat menghasilkan beras 30%, aduh belibet banget gue ya. Lebih banyak daripada padi pada umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering. Ingat, lebih pulen, lebih wangi, lebih cepat dipanennya. Soal nomor 12, objek IPA dan pengamatan. Subtopiknya adalah pengukuran. Kemudian perhatikan gambar hasil pengukuran jangka sorong ini ya guys. Anda lihat hasil pengukuran menggunakan jangka sorongnya berapa nih? Ada angka 2, 0, 5, 3, dan 10. Ya, A 2,03, B 2,11, C 2,22, dan D 2,28. Semua dalam bentuk cm ya guys. Jangka sorong adalah suatu alat ukur panjang yang dapat dipergunakan untuk mengukur panjang. Sebenda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Keuntungan penggunaan jangka sorong adalah dapat dipergunakan untuk mengukur diameter sebuah kelereng, diameter dalam sebuah tabung cincin, maupun ke dalam sebuah tabung. Skala utama pada jangka sorong terletak pada rahang tetap yang berupa skala satuannya cm, sedangkan skala nonius terletak pada rahang geser yang nilainya per 100 cm. Hasil ukurnya di situ ada 2,20 dan 0,08 ya di sini. Di sini 2,0 dan 0,8 ya. Karena di sini yang lurus dengan 3 itu adalah 8. Jadi 2,28. Oke, subtopik selanjutnya. Aduh, gue minum dulu ya guys. Thank you. Nah, indikator untuk objek ilmu alam dan pengetahuan besaran satuan. Berikut ini merupakan pasangan besaran pokok peserta satuan SI-nya ya, satuan internasional yang tepat. Massa, gram, watt arus ampere, suhu Celcius, panjang kilometer ya. Di situ ada semua. Coba kita bareng-bareng nih. Untuk jawabannya adalah B, kuat arus ampere ya. Di sini dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku atau satuan yang disepakati bersama. Inilah namanya satuan internasional. Besaran yang satuannya sudah ditentukan disepakati oleh ilmuwan itu namanya besaran pokok ya. Dan untuk besaran pokok dan sistem internasional yang tepat ini seperti ini yang perlu dihafalin ya. Panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu second, kuat arus ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol dan intensitas cahaya adalah candela. Untuk nomor 14, unsur senyawa dan campuran, zat dan perubahannya ya. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai perubahan fisika dan kimia suatu benda. Minta link dulu bentar ya guys. Nah, di sini ada A, perubahan fisika benda tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Yang B, perubahan fisika benda disertai dengan terbentuknya zat baru. Kemudian untuk C, perubahan kimia benda tidak dapat menghasilkan zat baru. D, benda tidak bisa mengalami perubahan kimia maupun fisika. Terus untuk
Kuncinya adalah A ya. Pembahasannya adalah benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan nih guys. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung, ada yang bisa diamati dan tidak dapat diamati. Nah, benda dapat mengalami perubahan kimia maupun fisika nih. Perubahan fisika itu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Kalau kimia itu dia menghasilkan zat yang baru. Jadi nggak bisa balik nih guys. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Perubahan fisika benda tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nomor 15, unsur senyawa dan campuran. Subtopiknya adalah partikel zat ya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam dunia industri. Teknik pemisahan yang prinsipnya kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair bercampur sehingga saat menguap zat akan terpisah. Itu apa namanya ya guys? A. Filtrasi, B. Destilasi, C. Kromatografi, dan D. Sentrifugasi. Ya, yang tepat adalah destilasi ya. Pemisahan campuran dengan cara destilasi itu atau penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah nih. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Topik, gaya dan gerak. Subtopiknya adalah hukum Newton. Masih ingat nggak nih hukum Newton? Nah, aku ingetin ya. Berdasarkan hukum 2 Newton, besarnya kapasitas, besarnya percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak adalah A. Berbanding lurus dengan massa benda, B. Berbanding lurus dengan selang waktu, C. Gaya total sama dengan 0, D. Berbanding lurus dengan gaya total. Ya, jawabannya adalah berbanding lurus dengan gaya total ya. Pilihan jawaban yang tepat. Kenapa D? Karena hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Dapat dinyatakan dengan rumus gini nih, F sama dengan M kali A. Jadi kalau kita nyari percepatannya A, maka F per M. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 17, usaha energi dan pesawat sederhana. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan kotak yang terletak di permukaan lantai pada ketinggian 1,5 m adalah 11.250 Nm. Berat kotak yang terletak di permukaan lantai itu berapa? A. 750 Newton, B. 7.500 Newton, C. 1687,5 Newton, atau D. 16.875 Newton. Ya, jawabannya adalah 7.500 Newton ya. Gini nih caranya guys. W sama dengan F kali H ya. Jadi kalau untuk nyari F itu maka W per H. Nah, ini W-nya itu adalah beratnya tadi ya, dan hanya adalah ketinggian. Maka untuk berat kotak di permukaan kita bisa nyari menggunakan rumus F sama dengan W per H. 11.250 dibagi 1,5 itu adalah 7.500 Newton. Di mana W itu adalah usaha. Udah ada ya di atas. Untuk F-nya itu adalah gaya, hanya adalah tinggi M. Nomor 18, topiknya adalah suhu dan kalor. Jika terdapat dua jenis logam saling menempel, yaitu tembaga dan besi, dengan koefisien muai masing-masing adalah tembaganya 17 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, untuk besinya 12 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Maka yang akan terjadi jika keping bimetal itu didinginkan bagaimana nih? A. Melengkung ke arah tembaga, B. Melengkung ke arah besi, D. Melengkung ke arah logam besi dan tembaga, D. Logam tidak berubah. Jawaban yang tepat adalah melengkung ke arah tembaga. Kenapa nih? Bimetal itu merupakan dua keping logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda ya, tapi saling menempel. Jika bimetal dipanaskan, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih kecil nih. Sebaliknya, jika bimetal didinginkan, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih besar. Koefisien muai tembaga lebih besar nih dibanding besi. Jadi ketika didinginkan, maka akan melengkung ke arah tembaga. Nomor 19 tentang tekanan zat. Diketahui gaya yang bekerja pada sebuah balok adalah 500 Newton. Ini gayanya ya. Tekanan yang dialami adalah 2 meter persegi. Maka tekanan yang dialami jika luasnya adalah 2 meter persegi itu berapa? A 2,5, B 25, C 250, D 2500. Jawabannya adalah 250 ya, dengan cara seperti ini nih. Di soal diketahui F-nya adalah 500 Newton. Gayanya ya. Untuk luasnya adalah 2 meter persegi. Ditanyakan P. P kita bisa menggunakan rumus tekanan sama dengan gaya per luas. Oke. Iya, sip. Jadi kita masukkan 500 bagi 2 adalah 250. Cepet kan? Terakhir, topik sistem tata surya ya. Perhatikan
pernyataan berikut. Gerak semu harian matahari, 2 bergantian siang dan malam, 3 terjadinya gerhana bulan, 4 foto periode. Berdasarkan pernyataan di atas merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi dan revolusi bumi. A. 1 dan 2, B. 1, 2, 3, C. 1, 2, 4, D. Semua jawaban benar ya. Yang benar adalah C ya, 1, 2, dan 4. 1 gerak semu harian, 2 pergantian siang malam, dan 3 terjadinya gerhana bulan. Pembahasannya adalah berikut ini merupakan beberapa peristiwa yang diakibatkan rotasi dan revolusi bumi, gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu berbagai tempat, perbedaan percepatan gravitasi, dan foto periode. Oke, semoga bermanfaat ya untuk pembahasan prediksi soal IPA di video 23 ini. Jangan lupa nantikan video-video lain dan thanks for watching, like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam smart all.